Shalom. Bulan ini kita berbicara tentang sukacita Tuhan, itu kekuatanmu. Jadi kalau saudara mau kuat menghadapi masalah hidup, ya dimulai dengan pandemi ini, saudaraku, banyak orang runtuh, negara runtuh. Lihat aja saudara, ya tadi Ibu Emma baru pulang dari Amerika, ya 6 bulan dia di sana dan dia berkata keadaan begitu buruk, ya di mana-mana keadaan begitu buruk, bahkan di negara-negara bagian tertentu di Amerika, boleh mengambil barang di mal-mal asal tidak lebih dari $1.000. Jadi orang boleh ngambil misalnya $900. Ambil aja, bawa pulang. Nggak dihukum. Bayangin seperti itu. Apa jadinya negara seperti itu? Dan inilah keadaan sekarang ini. Kita akan menghadapi hari-hari yang sulit. Hari-hari yang sukar. Hari-hari di mana Tuhan sudah memberitahu akan datang masa yang sukar. Dan itu kita mulai rasakan sekarang ini. Ya, karena itu kita mesti berjaga-jaga. Dan bagaimana supaya saudara bisa kuat? Ada resep, yaitu sukacita dari Tuhan. Orang-orang di barat di Eropa, saudara lihat gambar ini. Orang-orang yang kaya-kaya. Mereka selalu membangun rumah mereka itu di atas bukit. Lalu coba saudara perhatikan, di bawah ini sudah dibentengi dulu. Lalu mencari tempat tinggi, lalu dibuat rumahnya itu di situ tuh. Jadi bayangkan kalau ada serbuan, mereka itu berpikir supaya ada pertahanan lebih dulu. Ya, sebelum mengena diri mereka. Begitu rupa mereka membuat perlindungan. Nah, di dalam kitab Nehemia, saudaraku, pasal yang 8 ayat 10 tidak perlu dibaca, saudaraku. Dalam bahasa Inggris dikatakan bagian terakhir, for the joy of Jehovah is your strength. Dalam bahasa Indonesia dikatakan sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Kok beda ya terjemahnya? Tapi sebetulnya mempunyai arti yang sama. Karena kata strength itu maos, ya itu juga mempunyai arti kubu, pertahanan, benteng, kekuatan. Jadi kalau saudara hidup ada benteng, saudara lebih aman, rasa aman. Ya. Nah, kitab Nehemia ini ditulis, kalau saudara baca pasal 8 ayat 1, dituliskan ayat 2, 3, di situ katakan pada bulan ke-7. Nah, pada bulan ke-7 orang Israel itu mempunyai hari raya puncak. Ada 3 hari raya sekaligus. Ya. Yaitu hari raya Nafiri, di mana ditiup trompet supaya kumpul. Lalu hari raya yang berikutnya, yaitu hari raya pendamaian, supaya berdamai. Lalu hari raya Pondok Daun. Dan hari raya Pondok Daun itu melambangkan rencana Allah tentang, yaitu kedatangannya ke muka bumi ini. Sebagai pondok, ya jadi jelasku hari raya orang Israel itu mengacu kepada kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi hidup daripada orang Israel sudah dididik dari mereka beragama, supaya memikirkan masa depan yang gemilang. Dan kalau saudara mempunyai masa depan yang gemilang, saudara itu tidak risau. Karena saudara punya masa depan yang gemilang. Walaupun sekarang mungkin mengalami masa-masa yang sulit.
Kita sebagai orang Kristen mesti punya iman. Iman untuk melihat yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan, sorga. Siapa yang pernah lihat sorga? Mungkin pernah melihat tapi dalam mimpi, dalam penglihatan. Atau mungkin pernah mati suri, lalu untuk sebentar dibawa ke sana, tapi balik lagi. Hanya cicipan. Tapi nanti kita akan mengalami hal yang real, sesungguhnya. Karena itu khotbah hari ini saya beri judul kepastian sukacita. Anak-anak Tuhan itu bisa hidup dengan kepastian sekarang. Walaupun yang real 100% itu nanti. Ya, jadi saudara mesti mempunyai hati lebih dulu untuk menuju kepada hari depanmu yang gilang gemilang. Jadi saudara mempunyai satu keyakinan, hari depan saya itu bukan sesuatu yang rusak, tapi yang mulia sekali. Dan itu digambarkan oleh Tuhan seperti ulat yang masuk ke pompong, nanti berubah menjadi kupu-kupu. Tuhan memberikan gambaran-gambaran binatang-binatang supaya kita juga memperhatikan bahwa ada rencana Tuhan begitu, kita akan diubah. Tapi sebelumnya kita mesti masuk ke pompong lebih dulu. Sebelum berubah. Nah, ke pompong yang Tuhan siapkan, itulah perlindungan kita di dalam Dia. Ya, jadi tujuan khotbah ini adalah jadikan Tuhan sebagai pagar perlindunganmu yang terbaik. Seperti ulat itu masuk ke pompong. Dia tidak makan, dia tunggu selama 3 minggu, lalu dia berubah. Aneh. Secara total, berubah total. Totally different gitu. Ya. Sifatnya berubah, tadinya merambat, sekarang bisa terbang. Tadinya makan daun, sekarang tidak. Ya, tadinya merusak pohon, sekarang membantu pohon. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu bertahanlah sementara saudara harus belajar berlindung. Dan berlindung ini berarti saudara masuk ke pompong. Seringkali masuk ke pompong di dalam hadirat Tuhan. Ya, kata Tuhan, kalau kamu masuk kamar, kuncilah dan berdoa. Nah, disitulah saudara lakukan hubungan untuk terjadi yang namanya perubahan-perubahan hidup saudara yang akan dikerjakan oleh Tuhan secara roh. Roh saudara akan berubah. Ya, karena itu saudara nanti baca kitab Mazmur 16. Saya harap setelah pulang nanti jangan pulang begitu saja. Saudara pulang dibaca kitab Mazmur 16, diulangi. Kalau saudara suka begitu, lalu merenungkan, barulah itu perkataan Tuhan mendarat, menggigit. Ya, itu namanya saudara membuat perkataan Tuhan itu seperti saudara bukan hanya tulis, tapi ukir. Nah, ini bedanya. Karena itu nanti kita akan melihat, kita akan expose kitab Mazmur 16 ini dengan judul, ya, dikatakan dimulai dengan kata Miktam Daud. Ternyata judul ini dituliskan 6 kali di Alkitab. Dan tiap kali dituliskan semuanya dalam konteks problema. Tapi dimulai dengan Miktam Daud. Miktam artinya graven, pengukiran.
Jadi Tuhan itu ingin supaya saudara menjadi orang yang bisa diukir hatimu dengan firman. Ya, kalau saudara membuat tulisan di atas kertas, itu bisa dihapus dengan mudah. Pakai tip X, ya. Tapi kalau diukir dalam-dalam, sulit. Ya, karena itu satu prasasti biasanya diukir dalam-dalam supaya tidak hilang kata-katanya. Walaupun kena cuaca yang buruk tidak hilang. Karena diukir dalam-dalam. Seperti dua loh batu yang diterima Musa. Itu diukir oleh jarinya Allah. Zaman sekarang kalau sudah lihat seperti yang di tengah itu, benda-benda banyak kali diukir dengan cara yang pakai ya laser. Begitu mudah, dikeruk ke dalam. Ya, nah saudara, dalam surat 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3, Paulus berkata, kamu surat tulisan kami. Tertulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh Allah yang hidup. Karena itu tiap pendeta, hamba Tuhan yang benar, banyak berdoa supaya roh Tuhan bekerja. Waktu sudah dengar firman Tuhan, supaya perkataan Tuhan ini masuk. Lalu kalau saudara mau banyak berdoa juga dengan Roh Kudusku, Roh Kudus ini akan mengukir. Kalau diukir tidak mudah lupa. Kenapa banyak kali kita lupa? Setelah kita dengar firman Tuhan kita lupa. Kenapa? Karena perkataan Tuhan tidak terukir. Nah, terukir ini kalau sudah datang, sebelum datang ke gereja, saudara sudah berdoa lebih dulu. Berdoa minta Roh Kudus. Nanti ukir perkataanmu dalam saya. Supaya saya ini bisa ingat perkataanmu. Dan perkataanmu ini nanti bisa menjadi kenyataan hidupku yang bisa dibaca oleh orang lain. Karena itu Paulus berkata, kamu ini surat tertulis yang bisa dibaca oleh orang lain. Artinya kesaksian. Nah, kita bisa lihat orang itu kalau ada masalah. Lalu gimana? Mukanya murung terus. Apa dia cuma sebentar ada masalah memang, tapi terus berubah. Dia tahu dia punya Tuhan. Ya, jadi saya ambil gambar ini bagus sekali. Ya, orang ini mukanya begitu menyenangkan. Ya, saudaraku, kenapa? Karena dari hatinya itu ada firman Tuhan yang terukir. Dan itu menjadi kesaksian bahwa benar perkataan Allah itu ada di dalam dirinya. Nah, seperti ukiran itu, hati kita ini mesti juga yang disebut oleh Tuhan disunat. Waktu orang disunat itu sakit. Ya, seperti papan ini kalau dikeruk, aduh, sakit. Begitu juga kita. Kalau kita ditegur oleh firman Tuhan, ya, diarahkan, diberi nasihat, diajar, itu kadang-kadang mengena. Saya waktu muda, saya kalau dengar firman Tuhan, seringkali saya menangis. Ya, apalagi om saya, kalau khotbah, wah, urapan Tuhan begitu dahsyat, saya hancur hati. Nah, kalau hancur ini mudah tergores. Ingat, ya, dan Tuhan berkata, kerajaan Allah bukan hal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus.
Jadi tiap kali saudara datang ke gereja, jangan lupa aku berdoa lebih dulu, Tuhan, nanti aku mau dengarkan firman Tuhan, Roh Kudus bantu saya, supaya perkataanmu itu terukir dalam diriku. Kalau perkataanmu terukir itu seperti ini, saudara kalau mau berbuat salah, ada suara di batinmu, jangan, tidak boleh begitu. Kalau engkau mau bohong, ada suara berkata benar, jangan berdusta. Ya. Dan kalau kita sudah berbuat salah, suara Tuhan juga bicara, kamu tadi salah. Ya, saya pernah membuat kesalahan, ya, waktu ditanya oleh RT, omongan saya salah. Begitu saya pulang, saya berlutut di bawah kaki Tuhan. Tuhan, tadi saya kenapa kok nggak mau lebih terang begitu menerangkan. Karena apa? Karena waktu saya pulang ke rumahku, ada suara berkata, kamu tadi kok ngomong begitu? Kan kurang pas. Nah, saudara, kita mesti belajar yang namanya mendengar suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus yang bisa muncul kalau perkataan Tuhan itu masuk lebih dulu dalam batinmu. Dia akan bicara. Nah, yang pertama, bagaimana supaya saudara ini mempunyai perlindungan. Tadi saya katakan perlindungan datang dari sukacita. Yang pertama, sukacitamu mesti dengan belajar berkumpul dalam komunitas. Ya, seperti ini. Jangan sudah pikir nyanyi itu tidak punya kuasa yang besar. Baru-baru ini ada seorang dokter kasih viral. Orang kalau nyanyi, maka hormon serotonin itu muncul. Tinggi sekali. Nah, kalau hormon ini muncul dalam otakmu, itu akan memberikan kesehatan dalam tubuhmu. Tapi kalau engkau penuh dengan hormon yang sebaliknya, engkau itu imunitasmu langsung drop. Nah, kenapa? Jadi banyak orang itu, kenapa kok sakit-sakitan terus? Karena hormonnya ini. Kadang-kadang begitu yang jelek ini lebih banyak mengalir. Jadi saudara mesti belajar untuk banyak bersukacita. Bahkan ada terapi-terapi, kalau saya dengar di India itu khusus, terapi diitik-itik. Jadi diitik-itik supaya ketawa. Ya, ada bagian tertentu kalau sudah dipegang, saudara mesti ketawa. Ya. Dan kalau sudah ketawa, itu hormon serotoninmu naik. Itu cepat sembuh. Karena itu kalau saudara ingin sembuh, seperti perkataan Tuhan memang apa? Hati yang gembira itu apa? Obat. Bukan obat, obat yang manjur. Karena ada obat palsu. Betul nggak? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena itu betapa pentingnya saudaraku, selain saudara minum obat, cobalah bersukacita. Walaupun ada masalah, yang repot itu bersukacita di tengah masalah, betul nggak? Nah, itu bisa terjadi kalau saudara mempunyai yang pertama komunitas yang bisa memuji Tuhan. Saudaraku, luar biasa. Jadi jangan anggap saudara menyanyi itu sesuatu yang kurang penting. Yang penting firman Tuhan. Tidak, saudara mesti datang lebih awal menyanyi. Kalau bisa gembor. Dulu ada seorang di sini, yang dia sudah stres. Kenapa, Karena masalah pajak. Waktu itu kan pajak 3-4 tahun lalu dikejar, bukan main. Banyak orang-orang kaya yang stres. Datang ke tempat ini dengan jemaat kita, saya berkata, coba sekarang kamu belajar menyanyi.
menyanyi gembor. Dia coba, ya di tempat ini dia nyanyi, hilang. Tekanan itu hilang. Terus dia berkata, loh iya ya, loh kok iya? Iya memang. Surat 1 Timotius 3 ayat 16 berkata apa? Besarlah rahasia ibadah kita. Great is the mystery of godliness. Rahasia ibadah itu besar. Jadi jangan sudah anggap sepele. Ya, kalau beribadah itu dahsyat. Ya, muka saya bisa begini karena apa? Karena ibadah. Orang berkata, pakai apa ya? Pakai facelift apa? Digosok-gosok? Enggak, saya enggak pernah. Enggak pernah pakai yang macam-macam seperti orang sekarang. Ya, orang pria-pria sekarang kan, wah pergi ke salon wah macam-macam. Saya enggak pernah. Tapi bisa shining, bersinar. Ya. Itu Pak Joko itu kalau pembujian kan, wah guyu terus. Tadi juga pemimpin pujian kita, Saudara Arif, lihat itu mukanya. Wah, menyenangkan ya. Saudaraku, kita menjadi anak Tuhan yang bisa menjadi kesaksian bahwa Tuhan kita hidup. Tuhan kita berkuasa, mengubah kita dari dalam. Ya, Mazmur 16 ayat 1 sampai 4 berbunyi, dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku di luar selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya, jadi Daud berkata, Miktam Daud, artinya ukirlah perkataan ini. Ini ucapannya, dia berkata pada Tuhan, Tuhan, jagalah aku. Lebih baik saya beri kurung di situ. Pagarilah aku. Ya, memang kata jaga itu samar, itu berarti pagar. Jadi pagarilah aku. Sudah tidak melihat pagar ya secara fisik. Tapi itu pengakuan dari setan. Waktu dia mau memegang Ayub, mau merusak Ayub. Apa kata setan? Nah, engkau membuat pagar sekeliling rumahnya, hartanya. Loh, ternyata iblis itu nggak bisa menyentuh Ayub karena ada pagar. Saya teringat mungkin 20 lebih tahun, 30 tahun lalu. Ada KKR di Tri Lomba Juang. Diadakan oleh pendeta Roger Horsma. Hari terakhir saya disuruh. Saya berkata, waduh ini di hadapan orang banyak bikin KKR kesembuhan. Saya belum pernah. Gak apa-apa. Kita dukung dalam doa. Dan waktu itu kami bersatu. Pendeta-pendeta di Semarang bersatu. Ya. Dan heran. Waktu saya berdiri itu seperti ada kuasa yang luar biasa. Orang-orang tuli banyak yang disembuhkan. Saya juga heran sendiri. Aku belum pernah di gereja orang tuli sembuh, ini banyak yang sembuh. Lalu orang melihat itu ada peti mati dikirim ke saya, ke mimbar. Dalam penglihatan, begitu dekat mimbar, cek. Seperti ada kaca, turun. Jadi ada pagar melindungi saya. Ini orang yang bersaksi. Jadi saudara melihat, secara fisik itu saudara tidak melihat. Tapi ada pagar rohani.
Apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Malaikat Tuhan berkemah keliling orang yang takut akan Tuhan. Ini firman Tuhan. Jadi di sini Daud berkata, pagarilah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membuat Tuhan itu perlindungan kita? Salah satunya dengan ucapan-ucapanmu. Karena iman itu harus diucapkan. Apa? Iman itu harus diapakan? Diucapkan. Ini banyak orang Kristen tidak melakukan beriman batin. Tapi tidak mau diucapkan. Surat 2 Korintus berkata, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Perkataan saudara ini powerful. Kalau saudara ucapkan dengan iman. Ya. Dan Daud berkata, engkaulah Tuhanku, Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku di luar engkau. Ini pengakuannya. Ya. Jadi pengakuan pertama hubungannya dengan Tuhan lebih dulu. Saudaraku. Yang kedua, lalu hubungan dengan sesama. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang-orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Nah, kalau kesukaanku tentunya persekutuan. Betapa pentingnya saudara itu punya komsel, care cell. Ayo, saudara yang belum masuk dalam komunitas sel, cobalah saudara bersekutu. Kenapa, Karena di situ nanti akan muncul sukacitamu. Ya, sukacita kalau kita menyanyi itu luar biasa, Kalau sudah menyanyi sendiri beda. Kalau menyanyi bersama, beda, lebih dahsyat. Ya, nah ini pilihan, Saudara mau kumpul dengan Tuhan dan orang-orang kudus, orang mulia, atau saudara berkumpul dengan ayat 4 ini, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Ini ada dua kelompok, orang yang ikut Tuhan dan ikut Allah lain. Dalam dunia selalu begitu. Saudara pilih mana, komunitas mana? Kalau sudah kumpul dengan orang yang suka suka maki-maki orang, marah-marah sama orang, saudara bisa ketularan. Itu Alkitab mengatakan. Saudara kumpul dengan orang-orang yang takut, engkau juga bisa ketakutan. Jadi saudara mesti mempunyai komunitas yang baik, yang sering memuji Tuhan. Ini betapa penting, pengalaman Daud ini, bagaimana Tuhan melindungi dirinya. Berkali-kali, hampir dia dibunuh, selalu lolos. Ya, kalau saya hitung 21 kali, dia mau dibunuh oleh raja, bayangin. Kalau sudah mau dibunuh oleh preman, waduh, preman top misalnya Semarang, mau ngancam saudara, wah saudara sudah ketakutan betul. Tapi ini dibunuh oleh raja, mau lari kemana? Dan itu pengalaman Daud. Kenapa dia bisa? Bahkan bisa ngatasi karena ada sukacita. Ya, saudaraku, dan sukacita kita ini nanti akan terus crescendo, naik. Sukacita persekutuan orang-orang kudus yang dialami sekarang. Makanya kalau sudah menyanyi itu coba nyanyi. Yang gembor gitu, yang wah. Nanti kan hatimu beda. Pasti. Kalau sudah nyanyi dengan betul, memuji Tuhan. Karena roh Tuhan yang nanti mengerjakan perbedaan ini, perubahan. Dalam rohmu, spiritmu.
Ya, dan kalau saudara memuji-muji Tuhan, saudara tahu siapa yang hadir? Tuhan. Tuhan ngomong, Allah itu duduk di antara puji-pujian umatnya. Bahkan kalau saudara baca dalam surat Ibrani 2 ayat 12, Tuhan itu ada di tengah-tengah jemaat memuji-muji. Waktu saya berkhotbah begini, satu kali saya turun, ada ibu yang mendapat penglihatan. Pak Bekti, saya takut. Loh, kenapa Pak? Tadi Tuhan Yesus itu duduk di kursi ini, duduknya Pak Sun ini. Duduk di situ, melihati Pak Bekti. Hah? Ingat, Tuhan itu hadir. Dia itu Allah yang maha hadir. Kalau kita menyanyi, Tuhan hadir, itu janjinya. Mari kita percaya, kalau engkau tahu Tuhan hadir, engkau bisa jamah dia. Dan terjadi mujizat, kesembuhan. Saudara menyanyi, mengalami kesembuhan, pemulihan. Ya, jadi tidak perlu harus ada pendeta yang datang mendoakan saudara supaya sembuh. Tapi kalau sudah menyanyi dengan iman, terjadi. Dan ini mesti saudara imani. Dan dinubuatkan ini sukacita ini akan berlanjut dengan sukacita yang amat meriah. Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ya, kita nanti akan mengalami suatu fakta yang Tuhan nubuatkan, bahwa ada satu kumpulan yang meriah. Kumpulan apa itu? Ya, saya tuliskan yang huruf putih itu. Roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi sekarang kita di bumi ini, roh kita ini sedang dicune oleh Tuhan. Supaya roh kita ini makin lama makin baik. Nah, kalau sudah baik nanti saudara mati, saudara kan rohmu ini akan keluar dari tubuhmu ini. Kembali kepada Allah. Nah, orang-orang yang sudah diperbaiki rohnya oleh karena firman Tuhan, nanti kumpul di sorga. Jadi di sorga enggak ada maki-maki, enggak ada orang yang melakukan pencurian, enggak ada. Kalau ada bukan sorga, rusak nanti sorga. Tapi di sana tidak ada yang namanya duka cita. Ya. Tidak ada lagi kejahatan, hilang semuanya. Ya, sehingga itulah sebabnya Daud berkata begini, tidak ada yang baik bagiku di luar Tuhan. Enggak ada. Dan saya aminkan ini. Mengapa, Karena di dalam Tuhan ada persekutuan. Persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan orang-orang kudus dan orang-orang mulia. Wow. Ya, karena itu mari saudara ikuti komsel-komselsku. Supaya saudara ini punya satu komunitas yang bisa mendukung. Kalau ada masalah, temanmu mendukung. Coba dulu Pak Anton itu, dites nafasnya itu cuma 40%. Dia punya komorbid. Kena COVID waktu itu berat sekali. Dan dia marah-marah. Wah, seperti hilang ingatan. Ya, susternya kewalahan. Diambil di tali, diikat. Ya. Lalu siapa yang menolong? Komselnya.
Kalau misalnya telepon sama saya, Pak Bekti gimana ini? Saya bilang begini, saya rekam suara saya berkata firman Tuhan. Dan tolong nanti suster di sana menyampaikan. Begitu disampaikan, dengar firman Tuhan, lalu enggak berontak, berhenti. Susternya berkata, heran ya, loh cuma dengar perkataan aja kok bisa tenang. Saudara boleh tanya orangnya. Saturasinya tinggal 40%. 40%. Dia bisa lolos, hidup. Ya. Ini contohnya Pak Joko ini. Ini juga ini. Hampir mati ini Pak Joko ini. Saya juga kirim. Ya, rekaman suara supaya dia dengarkan. Perkataan Tuhan itu powerful. Amin. Yakin ada kuasa Tuhan. Ya. Nah, karena itu betapa pentingnya yang namanya nasihat. Karena itu dalam surat Filipi 2 ayat 1-4 dikatakan awalnya itu di dalam Kristus ada nasihat. Ya, dalam Kristus ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ya, di mana kita harus bisa menjadi satu, ya. Jangan sampai kita mencari kepentingan sendiri. Karena itu kalau kita masuk Komsel, jangan cari kepentingan sendiri, tapi kepentingan bersama. Ya, kalau kita sudah begitu, nanti akan terjadi yang namanya mujizat-mujizat hidup. Haleluya, saudaraku. Tapi di luar Tuhan, ada persekutuan yang begini, dalam ayat 4a, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Nanti coba lihat, akhirnya kesedihan top itu di neraka. Karena itu mari, kita mempunyai sikap seperti Daud, aku tidak mau ikut ya kepada komunitas yang salah. Yang punya berhala, aku tidak mau ikut. Ya. Yang kedua, saudara mesti mempunyai sukacita mewarisi. Hidup ini nanti diakhiri dengan satu hidup yang kekal. Kekal. Nah, nanti kalau saudara kekal, itu saudara punya warisan apa tidak? Kenapa orang punya warisan? Betapa indahnya ya kalau orang begitu lahir, dia sudah punya warisan. Wah, paling enak. Betul nggak? Kenapa? Karena dia punya bapak yang kaya. Nah, kalau bapaknya kaya raya, begitu anak itu lahir, walaupun dia tidak pegang warisan, dia punya hak warisan. Saudaraku, bapakmu di mana? Kalau sudah berdoa, bapakmu di mana? Di sorga. Yang punya bumi, yang punya langit. Bapak kita jauh lebih besar. Kalau saudara sebagai anak Tuhan, saudara dipastikan punya warisan. Nah, ini mesti membuat saudara bergembira begitu ya. Jangan kalau ada masalah itu, nah apa-apa, di dunia ini cuma sementara, ujian. Tapi kita nanti akan mewarisi sesuatu yang tidak kita lihat sekarang. Mazmur 16 ayat 5 dan 6. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Dalam Alkitabku, kalau sudah baca di dalam kitab ya Musa, kitab bilangan,
ada kelompok orang yang waktu Yosua membagi-bagikan tanah, mereka tidak mendapat warisan tanah. Tidak. Siapa kelompok itu? Kelompok itu adalah kelompok orang Lewi dan para imam. Coba dibacakan Bilangan 18 ayat 20. Tolong, itu ada. Bilangan 18 ayat 20. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Ya, ini aturan dalam Taurat. Orang kalau mau jadi hamba Tuhan saat itu, tidak dapat tanah warisan. Enggak. Ya, jadi suku-suku semua dapat tanah. Tapi menjadi imam, enggak. Tuhan berkata, ya, di negeri mereka, di negeri suku-suku itu, ya, engkau, yaitu Harun dan anak-anaknya, tidak akan mendapat milik pusaka. Karena akulah bagianmu. Karena itu kami hamba-hamba Tuhan. Saya pun, misalnya gedung gereja ini bukan milik saya. Walaupun start, itu semua harta saya berikan pada Tuhan. Benar. Waktu pernikahan saya, hadiah-hadiah saya bukan pakai. Saya belikan piano. Waktu saya menikah, surat undangan itu sablonan. Murahan itu, di sablon. Tidak seperti sekarang ya, pengerja-pengerja kita kalau nikah pun, waduh, udah bagus. Saya sablonan aja. Ya, apa yang saya kerjakan waktu di Australia, saya pulang, saya berikan semua untuk pembangunan gereja, seluruhnya. Ya, saya merasa saya punya Tuhan. Nanti Tuhan yang cukupkan saya. Itu iman saya. Dan Tuhan memang cukupkan saya. Ya, seperti apa yang rumah saya sekarang ini. Ini bukan uangnya gereja, no. Saya itu datang, orang-orang bisa kirim pada saya. Saya yakin aku punya Tuhan. Tuhanku Bapakku yang mengerti kebutuhanku. Dia pasti akan mencukupkan diriku. Karena aku mau melayani Tuhan. Nah, saudaraku, Tuhan itu punya tali pengukur. Tadi dikatakan, ayat ini, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, saudaraku, apa itu? Artinya begini, Tuhan itu punya ukuran daerahnya, di mana kita itu akan diberi warisan. Ya, seperti tempat perlindungan itu, benteng itu kan juga punya daerahnya. Ya, punya ukurannya, nggak bisa seluruh dunia, bukan? Kan ada ukurannya. Nah, tali pengukur Tuhan itu ukurannya adalah kekudusan. Jadi kalau hidupmu itu kudus, jangan khawatir. Tuhanmu penjaga, pelindung, dan semua. Dia Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Saudaraku, karena itu apa yang Tuhan sediakan nanti bagi orang-orang percaya, kota yang kudus, Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 1-3 berkata,
Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Iya, bukan main. Tuhan akan sediakan planet baru nanti. Bumi kita ini nanti akan dibakar oleh Tuhan. Tuhan sediakan bumi yang baru dan langit yang baru. Saudaraku. Lalu di situ ada kota yang kudus, yaitu Yerusalem baru. Dan Tuhan akan diam bersama-sama orang-orang kudusnya. Wow. Jadi apa yang Tuhan punya semuanya, itu juga kita miliki karena kita diam bersama Allah. Bayangin kalau sudah diam bersama Allah, apa yang Allah punya, engkau boleh memakainya. Ya, karena itu lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Wah, ini luar biasa. Allah itu mau diam bersama dengan kita. Ya, jadi kalau saya tinggal di rumahnya orang yang begitu luar biasa, penuh dengan semua barang-barang, saya boleh memakai. Itu warisan. Hati saya selalu berkata, Tuhan, tidak lama lagi aku akan pindah ke tempat yang mulia yang kau sediakan. Karena itu Paulus berkata, aku ingin selalu sebenarnya kalau bisa aku pergi lebih dulu. Tapi oleh karena kamu, aku masih hidup untuk membimbing. Tapi keinginan hati Paulus selalu hatinya ke sana. Sehingga ada problem-problem tidak menjadi berat. Hati kita juga begitu. Hati kita mesti selalu memikirkan akan kumpul dengan Tuhan. Akan kumpul dengan Tuhan. Akan kumpul dengan Tuhan. Itu membuat hati kita tidak berat menanggung penderitaan. Haleluya. Terakhir, ada sukacita yang paling ngetop. Itulah sukacita kehidupan. Apa gunanya saudara punya semuanya, tapi enggak hidup mati. Ya, Mazmur 16 ayat 7-11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya, saudaraku, permohonan saudara kepada Tuhan sebagai pelindung. Seperti tadi yang dikatakan oleh Daud, pagarilah aku ya Tuhan. Artinya lindungilah aku. Apa yang paling utama? Kalau saudara mau minta perlindungan paling utama apa? Perlindungan dari bahaya maut, binasa, yaitu setan. Ini perlindungan. Sehingga Daud berkata, engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. You will not leave my soul in Sheol. Tuhan berkata, engkau tidak meninggalkan jiwaku di dunia orang mati.
Jadi kalau begitu yang penting itu keselamatan jiwa Anda. Makanya pikiran, perasaan saudara ini mesti diselamatkan dulu. Jangan punya pikiran yang jelek, pikiran yang kotor, pikiran yang jahat, ini disingkirkan. Perasaan kecewa, perasaan iri hati, ini mesti minggir. Nah itu karena itu jiwamu. Ya, sehingga keselamatan jiwa inilah yang dimohonkan oleh Daud. Waktu dia berkata, pagarilah aku ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Ya, nah kalau ini bisa terjadi dengan Daud, makanya dia bisa bersuka cita walaupun di tengah masalah. Karena dia tahu nanti pasti hidup kekal. Nah kuncinya di mana? Kuncinya di sini. Tadi kita membaca kalau ya, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat. Yang saya kasih hijau itu. Ya, lalu apa? Aku senantiasa memandang pada Tuhan. Lalu karena dua perkara ini, sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorak. Ya, karena itu saya ulangi. Karena itu betapa pentingnya kalau sudah baca Alkitab itu mengerti ini. Kenapa jiwa kita bisa bersorak-sorak? Pertama, mau diberi nasihat dan pengajaran. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Dengarkan ini perkataan. Hati nuraniku mengajari aku. Jadi engkau harus ngajari dirimu sendiri. Halo? Ya. Makanya saudara mesti sering komunikasi dengan dirimu. Ini bukan orang gila, bukan. Saudara itu mesti meluruskan. Meluruskan jiwamu. Kalau jiwamu ada pikiran-pikiran yang negatif, coba ngomong. Seperti Daud berkata apa? Hei jiwaku, kenapa kamu gundah? Jadi Daud itu sering menegur dirinya sendiri. Itu namanya ngajari. Ya. Jadi saudara ini setelah dengar nasihat Tuhan, saudara ini ngajari jiwamu. Coba lakukan. Banyak orang Kristen tidak melakukan ini. Ini yang begitu penting. Kalau engkau sudah bisa ngajari dirimu sendiri, tidak mungkin tersinggung. Benar? Tapi kalau saya ngajari yang negor saudara, engkau bisa tersinggung sama saya. Tapi kalau hati nuranimu yang ngajari engkau, nggak mungkin tersinggung. Wong kau ngerti sendiri kok. Dahsyat ini. Dahsyat. Coba renungkan. Coba belajar, saya katakan belajar. Setelah dengar firman Tuhan, coba saudara banyak merenungkan, lalu saudara ngajari dirimu. Jangan gitu. Kok ngamuk-ngamuk terus? Kok nesu terus? Berhenti. Lah, engkau yang ngajari dirimu, wah hebat. Ini yang pertama, Kedua, senantiasa memandang pada Tuhan. Karena itu jangan suka lihat orang lain. Nah itu kok gitu. Papaku kok begitu, anakku kok gitu. Istriku kok begitu. Ya kadang-kadang kita begitu, tapi coba jangan terus begitu. Aku senantiasa memandang pada siapa? Tuhan. Ini yang membuat saudara nggak akan kecewa. Dua perkara ini kalau saudara lakukan, maka Tuhan berkata
Daud berkata, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau tidak menyerahkan jiwaku ke dunia orang mati. Engkau tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Wow. Berarti apa, Sku? Ada jaminan kita pasti selamat. Amin. Dan itu memberikan kita sukacita yang namanya fullness of joy. Sukacita yang penuh. Saya harap semua kita mengalami ini. Coba kita belajar, praktekkan sekarang. Ya. Saudara seneng gak kalau diajari sama istrimu? Kamu enggak boleh kan? Seneng enggak istri kalau terus diomeli sama suami? Enggak senang, benar enggak? Tapi coba engkau sendiri yang ngajari dirimu. Wah, enak tuh. Coba praktekkan, coba belajar mendidik dirimu sendiri. Nah, saudara mesti adakan komunikasi. Roh saudara berkomunikasi dengan jiwamu. Supaya jiwamu ini loh yang sering gini-gini ini. Pikiran, perasaan, kehendakmu ini. Nah, kalau saudara punya roh yang kuat, engkau bisa didik jiwamu. Dahsyat. Hasilnya dahsyat. Sukacitamu akan penuh. Sukacitamu akan penuh. Saya nubuatkan sukacitamu akan penuh. Amin.